Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Rasya Andika Pratama, dan kali ini saya akan mengerjakan UAS struktur data P3. Langsung saja. Oke, berarti kita soalnya itu ini apa output program di bawah ini, dan kemudian jelaskan masing-masing fungsinya. Oke, ini kodenya. Dan terus Oke, P3. Oke, eh, saya sudah taruh ini di programis kodenya ya. Jadi kita tinggal run aja. Tuh, jadi ini hasilnya. Oke, kita mulai dulu dari initnya dulu kali ya. Apa sih tuh init? Code apa self dev init konstruktor not init. Nah, jadi init itu fungsinya itu seperti sini menyiapkan satu node atau titik pada pohon. Jadi kayak eh, awal mulanya binary tree-nya. Jadi setiap node ini menyimpan tiga informasi utama yang nilainya sendiri itu yaitu self half, petunjuk anak ke anak kiri self self left, dan juga menunjuk ke anak kanan self right. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena kalau di binary tree itu kan selalu ada cabang yang sendiri, biasanya itu adalah root, dan juga ada cabang anaknya. Nah, anaknya itu bisa ke kiri atau ke kanan. Nah, itulah di sini self left dan juga self right. Ya, left right, kiri kanan. Setelah itu ada menambah data, menambah data. Di sini, insert. Insert di sini self valve yang buat sendirinya itu masih non, masih masih nggak ada nih. Tapi kita udah gitu, kalau misalnya sendirinya itu nggak ada, berarti ya udah valve. Tapi kalau misalnya ada, berarti terisi. Ini memasukkan nilai baru ke dalam struktur pohon. Jadi kayak di self file-nya itu untuk di yang paling atas, terus left dan right-nya untuk kiri dan kanannya. Jadi kalau misalnya pohon masih kosong, dimasukkan nilai ke node utama. Terus kalau misalnya nilai dimasukkan lebih kecil dari nilai node saat ini, disimpan ke cabang kiri. Terus kalau misalnya nilai yang dimasukkan lebih besar, simpan ke cabang kanan. Jadi jika nilainya sama, sistem menolak karena biasanya tidak diperbolehkan memiliki angka duplikat. Seperti ini. Yang apa namanya kalau if file. Nah, kalau yang else if ini nih, yang kalau misalnya data ada yang sama, nah ini langsung coba-cobaan kayak apakah file itu lebih kecil dari daripada file. Itu apakah kiri itu lebih kecil daripada yang file. Jadi kalau misalnya, nah nih, kalau jika nilai yang dimasukkan lebih kecil dari nilai node saat ini, simak ke cabang kiri. Jadi di sini nih data yang ini if file lebih kecil daripada soft file, eh ya apa namanya soft left, berarti nanti dimasukinnya ke kiri, bagian kiri. Oke ya, saya ya lanjut saja ya. Langsung saja ke breadth first search. Nah, breadth first search ini itu ya yang self itu melakukan traversal biggest for first serve, membaca node berdasarkan level dari atas ke bawah menggunakan satu data queue dengan prinsip first in first out. Kenapa dari atas ke bawah? Gara-gara biggest dulu ya, otomatis yang di paling atas apa paling besarnya itu di atas kan, jadi baru ke bawah. Tuh. Oke, lanjut ke the first in order self. Kenapa in order? Ini banyak nih, ada the first search in order, pre-order, dan post-order. Itu tuh sama seperti yang sudah kita bicarakan juga sebelumnya, itu yang di atas, di mana fungsi pembungkus forever itu kayak rumusnya, itu memanggil fungsi traversal in order, pre-order, atau post-order masing-masing. Jadi di kode ini tuh untuk mempersiapkan apa namanya yang ini in order, pre-order, dan juga post-order untuk nanti di urutan dari urutannya. Nah, apa sih traversal in order, pre-order, self is? Nah, fungsi ini tuh rekursi benar-benar mengunjungi node sesuai. Nah, ini nih baru di run-nya. Kalau di sini refernya kan, kayak apa namanya, baru ada nih, ini baru ada apa namanya bubunya. Nah, pas kode traversal in order self is itu tuh baru bubunya itu dipakai. Nah, di sini nih tuh.
baru dipakai bumbunya. Bersama itu yang ada pre-order, post-order, dan juga ya itu ada why not and its parents. So-called parents penanganan. Nah, ini tuh untuk mencari sebuah node beserta parentnya dengan menyusuri aturan BST. Lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan. Fungsi ini nih dipakai oleh fungsi delete. Nah, ini tuh untuk mencari eh apa eh, mencari nodenya beserta orang tuanya. Gitu. Jadi wait, mana ya, ada di sini ya. Nih, contohnya kayak gini. Jadi misalnya kita mau cari node Q, ini apa Z, Z parentnya apa aja, Y dan B misalnya gitu. Biar nanti bisa dicari dan juga di delete. Oke, lagi. Oke. Yang terakhir itu ada delete, delete. Nah nih, di delete, delete self file itu variable file variable lagi. Self file itu adalah menghapus node dari tree. Jika node yang dihapus adalah leaf, yaitu yang paling bawah, nah itu bakal langsung diputus dari parentnya yang di atas leafnya itu, di atas satu pangkat di leaf itu. Nah, kalau misalnya bukan leaf dan mereka mempunyai anak, itu kayak menurun ke bawah, subtree-nya itu dibongkar lalu seluruh data yang tersisa diinsert ulang ke tree agar aturan BST tetap dijaga. Jika yang dihapus adalah root, seluruh tree-nya itu udah reset, dihapus semua. Soalnya root itu kan emang dari awalnya kan, dari atasnya paling atas. Jadi kalau misalnya atasnya dipotong, ya semuanya bakal runtuh juga semuanya. Oke, jadi ya ini tadi hasil outputnya. 7 baris pertama ini adalah nilai tiap node sesuai posisinya ya, kayak root, anak kiri, anak kanan, dan seterusnya. Jadi kayak 7, 4, 9, 0, 5, 8, 13. Itu apa namanya, binary tree-nya. Dan in order. In order itu kan kita membaca dari kiri, root, terus ke kanan. Yang namanya hasilnya itu otomatis terurut kecil ke besar juga kan. Jadi dari paling bawah terus baru ke atas. Jadi kayak 0, 4, 5, 7, 8, 9, 13. Terus pre-order itu membaca root kiri ke kanan, root kiri kanan ya. Jadi kita mulai dari 7, 4, 0, 5, 9, 8, 13. Terus post order ya kiri kanan dan root. Jadi kita 0 ke 5 ke 4 ke 8 ke 13 ke 9 ke 7. Oke. Nah, untuk successfully deleted-nya ini itu tuh ada di kode yang nah ini kan untuk ini untuk insertnya ya, untuk menaruh di binary tree-nya itu yang sini 7, sini kan insert 7, 4, 9, 0, 5, 8, 13 sama. Terus ini kita ya yang seharusnya ini ada variabel ini root root nih root nih itu 7 ya root itu 7 paling bawahnya itu ya pokoknya gitu. Setelah itu kita oh ya yang delete. Nah, delete itu yang ini print besti delete 5 itu angkanya kan. Nah, pas ada di sini angkanya itu langsung di saya ini angka 5 angka 5 nih angka 5 tadi apa ya angka ya dari 5 dari 5 ya not 5 nya kan leave kan ya tanpa anak ya, berarti langsung diputus dari parentnya jadi outputnya successfully deleted. Terus not 9 terus kalau misalnya not 9 ya not 9 kan kalau not 9 kan punya anak ya dua anak 9 8 sampai 13 jadi sehingga program membongkar subtree-nya tersebut jadi dibedain lagi gitu dikesampingkan. Terus karena ingin not 7 adalah root sehingga seluruh tree di reset benar-benar di reset dan dibangun ulang dari sisa datanya. Nah, in order terakhir itu yang hasil dari semuanya itu sudah dihapus-hapus tadi. Jadi 0, 4, 8, dan 13. Membuktikan kalau not 5, 9, dan 7 itu sudah berhasil dihapus.
gitu jadinya. Oke, sepertinya itu sekian dari saya. Kita akan lanjut ke P terakhir dan yang P selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.